sudah. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabihi Manhaj Sawi ila qawli Al-Faslu Sadis, fasal ke-6, fil hathi ala su'alil ulama al-amilin wal istizadati minal ilmi ala dawam. Fasal yang ke-6 di sini pembahasannya anjuran untuk bertanya kepada ulama. Cuma ulama yang dimaksud di sini bukan semua ulama, tapi ulama amilin, ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Jadi tidak mutlak ulama yang ditanya, tapi ulama siapa ulama amilin nanti akan dijelaskan. Ba'din sawfa yubayyinuhu fil faqra at-taliyah, akan dijelaskan dalam pembahasan setelahnya. Wal istizada minal ilmi ala dawam. Yang kedua anjurannya menambah ilmu kapanpun. Kullamazdatu ilman izdatu jahlan, kata Imam Syafi'i. Setiap aku tambah ilmu, tambah apa? Kebodohanku, kata Imam Syafi'i. Makanya Nabi mengatakan apa? Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Ada al-istizada minal ilim alad dawam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Fahadhil ayatul karimatu jama'at bainal hathi ala ta'allumi wa ta'lim wal amri bit tafaqquhi fid dinil qawim. Hadhil ayat hathana alal khuruj min baladina lit tafaqqu fid din thumma narja ila biladina nu'alliman nas awil awam al mawjudin fi biladina. Ini ayat apa namanya, memberikan semangat agar setiap golongan, setiap kelompok, beberapa orang dari mereka ini keluar. Beberapa orang dari mereka ini keluar untuk apa? Untuk mencari ilmu. Mungkin kalau satu desa keluar mungkin sulit, nggak bisa. Ya beberapa dari mereka. Nafar itu 3-9. Keluar dari situ, dari desanya. Ta'ifatun. Ya beberapa orang keluar di sini, keluar dari kotanya, pergi ke daerah lain, provinsi lain. Mal maksud minal khuruj, apa maksud daripada keluar dari daerahnya? Liyatafaqahu fid din, ay tafaqquh fid, ay al istizada minal ilim. Tujuannya untuk menambah ilmu. Tujuannya ma'rifatul halal wal haram, mengetahui yang halal dan haram. Ma'rifatul haq wal batil, mengetahui yang hak dan yang batil. Ba'din ba'dama hasalu minal ilim, setelah dia mendapatkan ilmu, mal wadhifathani, apa tugas yang kedua? Waliyundiru qaumahum idza raja'u, ay yu'allimu qaumahum idza raja'u, mengingatkan kaumnya, mengajarkan kaumnya ketika mereka itu pulang. Diingatkan, diajarkan ilmu yang didapat. Enggak harus orang itu dakwah harus selesai alfiyah, selesai minhaj, walaupun seperti itu bagus. Laisa minal wajib khatmul kutubil kabira. Tidak wajib menghatamkan kitab-kitab besar, bal ahsan, tapi itu lebih baik. Lakin al-ulum allati ta'allamnaha fil ma'had, tapi ilmu-ilmu yang kita pelajari yang ada di pondok, itulah yang kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di kampung. Lima la na'lam
La tuballik alal awam. Yang kita tidak tahu, ini kebanyakan ini. Yang kita tidak tahu, jangan sampaikan kepada orang awam. Mal misal, apa contohnya? Misal, kita kadang-kadang ditanya tentang hukum sesuatu. Kita nggak paham ini dalam ilmu fikih. Nggak paham kita. Lah, ketika nggak paham, kadang-kadang orang ini tetap menjawab. Kenapa? Gengsi. Gengsi. Takut nanti dibilang bodoh, takut dibilang ini. Syuf. Qauluka Allahu a'lam huwa min nisfil ilm. Ucapan kita Allahu a'lam ketika ditanya itu termasuk nisful ilm. Separuh daripada apa? Ilmu. Al-Imam Malik. Man huwa al-Imam Malik? Imam Malik huwa syekhul Imam Syafi'i. Siapa Imam Malik? Guru daripada Al-Imam Syafi'i. Sa'alahun nas khamsa wa thalathin au arba'ina soalan. Ada orang bertanya 35 atau sampai 40 soal. Hal ajaba kullaha? Apakah dijawab semua soal-soal tadi? La. Ajaba minha thalatha au arba'ah. Beliau cuma menjawab thalatha as'ilah 3 soal atau 4 soal. Wal baqi Allahu a'lam. Jadi tidak usah gengsi. Kalau nggak tahu bilang apa? Wallahu a'lam. Syuf al-Imam Malik, Syekhul Imam Syafi'i, Syekhul Madhab, wa minal mujtahid mutlak. Lam yujib kullaha. Beliau termasuk guru madhab, mujtahid mutlak, tapi tidak dijawab semuanya. Hanya 3 daripada 4. Orang itu kata Imam Syafi'i, kalau setiap ada soal dijawab, junun, gila ini orang. Yaumunil ayam, suatu hari sa'ala rajulun Umar bin al-Khattab. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini lagi penting ini. Masalah sekarang ini, pertama gengsi, kalau nggak jawab malu, dipikir dia ini bodoh nanti sama orang lain padahal tidak. Atsani, yang kedua, in akhta'ahun nas yastahi kadzalik. Jika orang menyalahkan malu, padahal tidak merendahkan itu. Seseorang suatu saat bertanya kepada Sayyidina Umar tentang hukum sesuatu. Tanya sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, jawabannya gini-gini. Ada seorang perempuan yang mendengar pada saat itu. Perempuan itu nggak ada halangan untuk menjadi orang alim, untuk menjadi orang hebat. Ini contohnya sebentar lagi nih. Di zaman Habib Ali Habsyi di Siwun, ada seorang perempuan alimah, alama hebat. Kalaupun diperbolehkan seorang qadhi itu perempuan, jadi qadhi itu sudah. Hubabah Nur kalau nggak salah. Itu ilmunya sudah mencapai di atasnya qadhi. Mufti itu cuma bisa berfatwa, qadhi itu berfatwa sambil memutuskan. Dzakal waqt, saat itu qadhi ini kalau ada masalah, istasyara bi Hubabah. Beliau musyawarahnya dengan Hubaban Nur ini kalau nggak salah. Al-Habsyi atau Haddad lupa. Hubaban Nur. Alim. Jadi perempuan itu tidak ada halangan untuk menjadi orang alim. Nah, Sayyidina Umar menjawab. Lamma ajaba Sayyidina Umar as-su'al akhta'athu imra'atun. Disalahkan sama perempuan. Oh, salah itu jawabannya. Jawabannya Sayyidina Umar ini pangkatnya apa saat itu? Amirul Mukminin ini bukan presiden, di atasnya presiden. Presiden ini yatawalla ala daulah. Presiden ini menguasai cuma satu negara. Wal amir yatawalla ala daulatil islamiyah kulliha. Menguasai pemimpin daripada semua negara Islam, itu amir. Dijawab sama perempuan. Lah, jawabannya seperti ini. Apa kata Sayyidina Umar? Apa gengsi? Lah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Akhta'a Umar wa asobat imro'ah. Umar salah dan perempuan itu benar. Gitu zaman dulu. Bahkan Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ulama hadis, adroktu zamanan, aku mendapati satu zaman ketika ada satu pertanyaan ditanyakan kepada seorang sahabat, itu gak dijawab. Soal itu gak dijawab sama sahabat, padahal tahu jawabannya. Bukan apa? Mereka karena waroknya, karena takutnya kepada Allah, gak berani langsung jawab. Dilempar itu soal kepada temannya. Mereka ini ahlul badar.
orang-orang yang ikut perang Badar. Dilempar soal itu sampai kembali kepada yang pertama lagi. Padahal mereka tahu jawabannya. Kenapa? Mereka hati-hati di dalam menjawab soal. Sekarang, lihat itu di media-media. Tanya, kalah mufti zaman sekarang ini. Langsung dijawab gini. Padahal disamakan dengan kitab, jauh melenceng. Ya gitu salah kadang-kadang, masih didukung sama pengikutnya. Itu namanya fanatik buta, at-ta'assub. Ini yang himayatul jahiliyah, tidak boleh seperti ini. Salah kalau masalah ilmu ya luruskan. Karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhil ayat, ini ayat menggabungkan atas anjuran untuk belajar dan mengajar. Has alat ta'allum wa ta'lim. Yang pertama, laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Ini anjuran pertama, lam ini. Liyatafaqahu. Anjuran pertama belajar. Anjuran kedua, waliyundiru. Apa? Apa di sini? Mengajar. Anjuran kedua. Wal amr bittafaqu fiddin qawim. Dan juga yang ketiga, perintah untuk tafaqquh, mendalami daripada ilmu agama. Tujuannya apa? La'allahum yahdharun, agar supaya kaumnya itu yahdharun, waspada atau terjaga daripada kesalahan ini yang mondok ini sekarang ini. Nanti kalau pulang jangan lupa yang ada di kampungnya diajari. Nggak harus orang mengajar itu langsung muridnya 100, nggak ada. Pertama, orang itu belum lihat kamu ini seperti apa. Mereka ini mau lihat dulu kamu ini seperti apa. Makanya sedikit-sedikit. Nggak usah malu meskipun ngajar safina. Pahalanya nggak beda dengan orang yang ngajar apa? Yang ngajar minhaj, nggak beda. Kenapa? Sama-sama rahmat yang Allah turunkan kepada mereka yang ngajar kitab-kitab besar sama dengan rahmat yang Allah turunkan, kata Habib Kadim, kepada mereka yang mengajar kitab-kitab kecil. Dan tidak ada persaingan. Ingat, nggak ada persaingan di dalam dakwah. Nggak ada persaingan dalam dakwah. Ngajar, yundiru qaumahum. Contoh, Habib Umar itu guru kita, guru saya, guru Mas Ahmad, guru Mas Imam, sering mengingatkan, dai, seorang yang mengajar, berdakwah, itu ibaratnya lampu. Misal, ada ruangan gelap, dikasih lampu satu, terang apa gimana? Ya tanawar walakif. Ada ruangan, ada sholah atau zawiyah, ada ruangan sholah atau zawiyah. Fiha dhulma, gelap. Thumma wahid, kemudian ada satu orang, ashghalahu siraj, menghidupkan daripada apa? Lampu. Madalladzi hasala, apa yang terjadi? Ruangan tersebut ya tanawar. Apa? Akan bercahaya. Itu kalau lampunya satu. Wa kaifa bithnain? Kaif bisirajen, kalau lampunya 2, misbahen ada 2, tambah terang atau tambah gelap? Kalau lampunya 10, tambah apa? Terang. Lampunya 1000, tambah terang. Wa kadzalika fi qarya idza kana hunaka asratu asatid au mi'a asatid. Jika di satu desa ada 10 atau 100 ustadz atau ulama, tambah terang. Jangan jadikan persaingan. Kenapa? Kita dakwah karena Allah, bukan karena siapa? Manusia. Wa qala Allahu jalla dzikru fil hath ala su'al ulama al-amilin fima ashkala al-insan min umuriddin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadhil ayatu bayyin man qabata ahlil ilm ala ghairi. Ini ayat Allah menjelaskan betapa tingginya kedudukan orang yang punya ilmu dibandingkan yang lainnya. Di sini dianjurkan kita bertanya kepada ulama. Laisa mutlaqul ulama, bal al ulama al amilin. Bukan mutlak ulama yang ditanya, tapi ulama yang apa? Yang amilin. Ulama yang amilin, yang menjalankan dengan ilmunya. Ba'din saufa yubayyinu al habizan, nanti akan dijelaskan siapa yang menjelaskan itu seperti apa yang menjalankan. Kita itu tanya kalau ada permasalahan dalam agama. Jangan kita diam, fi hayaro, akhirnya kebingungan kita, fi hayaro. Akhirnya nanti haram yang kena, tanya. Ihtiramul alim su'aluhu, menghormati orang alim itu dengan cara apa? Bertanya.
Fas'alu ahlal dzikir. Ahlal dzikir huna maknahu ay ahlal ilm. Qala ulama tafsir ahlal dzikir ay ahlal ilm. Orang yang punya ilmu pasti berzikir. Belum tentu orang yang berzikir pasti dia membaca ilmu. Kenapa? Orang yang punya ilmu pasti baca kitab. Qala Allah Ta'ala, kan sudah menyebut nama Allah. Apalagi baca hadis, apa yang disebut? Qala Rasulullah, sholawat terus. Fas'alu ahlal dzikri ay ahlal ilm. Kapan kita ini bertanya? In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu. Kalau kamu tanya, tapi kalau kamu sudah tahu tanya, itu namanya ngetes, hati-hati, bahaya. Paham ya? Fas'alu ahlal dzikir, is'al ahlal ilm. In kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlal ilm. Fima ashkala alaika min umuri dinika. Tanya tentang permasalahan-permasalahan dalam urusan agamamu. Tanya kepada mereka gimana. Wa qala Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu bih. As-su'alu miftahun yutawassalu bi ila ma fi sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Soal itu ibaratnya kunci untuk membuka isi hati daripada ulama agar keluar rahasia-rahasia ilmu dan rahasia-rahasia yang gaib. Soal bertanya kepada ulama itu tujuannya untuk membuka hati ulama biar ilmunya keluar, sirnya keluar, yang gaib keluar semuanya. Itu dengan cara apa? Tapi soalnya jangan sampai ta'annut. Apa ta'annut itu? Ngeyel. Dijawab gini masih bantah, jawab gini masih bantah. Loh, kamu ini tanya atau mengoreksi kok bantah? Tanya itu kalau dijawab ya sudah diam. Kalau kamu ngeyel itu ngoreksi namanya. Berarti kamu tidak tanya. Intabih, hati-hati masalah ini. Qabla wafatil Imam Haddad, sebelum meninggalnya Imam Haddad, beliau Golali ahadi talamidati, beliau berkata kepada salah satu muridnya, entah berkata kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau Allamati Dunia Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Madza qala Imam Haddad, apa yang dikatakan oleh Imam Haddad? Di dalam hatiku ini masih ada 18 fan ilmu yang belum dipelajari oleh orang-orang. 18 fan ilmu yang belum dipelajari. Nah, kalau tidak ada yang pelajari berarti 18 itu hilang ilmunya beliau, sudah tidak ada yang meneruskan. Sampai kehebatan ilmunya Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ini buta loh ya, a'ma. Tapi mata hatinya yandur bi aini basirati. Beliau itu dari bayi sudah buta. Tapi kok bisa ngarang kitab? Ngelihat pakai apa itu? Ayo, fakir. Lihat, beliau meskipun buta, cuma semangatnya belajar mencari ilmu istimewa. Sampai jadi sampai alim. Loh, kita ini kadang-kadang seperti orang buta padahal bisa melihat, nggak mau belajar. Satu orang datang kepada Al-Habib Abdul Haddad. Satu orang datang. Setelah lama goruba minal Habib, ketika mendekat kepada Habib Abdullah gollahu berkata kepada dia, irfa rijlak, angkat kakimu. Kemudian debu atau tanah yang diinjak oleh itu dipegang oleh Imam Haddad, dipegang. Kemudian dilihat, tidak tahu dicium atau dilihat, lupa. Apa kata Imam Haddad? Kamu beberapa hari lagi meninggal. Terkejut ini orang. Ya Habib, hadal kasyaf awil ilim. Ini kasyaf. Ini kasyaf atau ini ilmu? Hadal ilim. Ini ilim. Lah, ilmu seperti itu ini apa modelnya? Wallahu a'lam. Ini ilmu, bukan kasyaf ini katanya Imam Haddad. Ini ilim, bukan kasyaf katanya. Fakama annahu la yusalu ila ma fil baiti minal amti'ati wan nafa'is illa bil mafati al muttakhadha minal hadid wal khashab, kadzalika la yusalu ila ma indal ulama al arifin minal ulum wal ma'arif illa bil as'ila al muttakhadha min talabil istifada makrunan bis sidqi war raghabati wa husnil adab. Begitu juga kita ini nggak bisa masuk ke dalam rumah untuk mengambil perabot, untuk mengambil barang-barang dalam rumah, baik barang yang murah atau barang yang nafais, yang mahal-mahal, jamak nafisa, nafais. Nggak bisa kita mau masuk rumah itu kecuali dengan apa? Dengan
Kunci. Kalau kita masuk rumah tidak pakai kunci, launadkhul bait bidul miftah, berarti dia ini sarik. Siapa? Maling. Masuk rumah nggak lewat pintunya, berarti siapa? Maling. Berarti didobrak pintunya. Yukasir bab, dia berarti memecahkan pintunya, mendobrak berarti dia. Amma bil miftah fahuwa sahibu, kalau dia masuk rumah pakai kunci ya berarti dia pemiliknya. Kalau dulu miftah itu terbuat minal hadid atau khosyab. Kunci itu terbuat dari kayu atau terbuat dari hadid, terbuat dari besi. Wa kadzalika, begitu juga kata Imam Haddad. La yusalu ila ma indal ulama al-arifin. Begitu juga kita nggak akan bisa sampai kepada ulama. Lihat, bukan cuma ulama, masih dikasih naat di sini oleh Haddad. Ulama al-arifin. Alim belum tentu arif. Kalau arif sudah pasti apa? Alim. Kalau sudah dikatakan arifin, itu sudah manqobah aliyah, kedudukan yang tinggi. Kalau sudah dinamakan arifin, itu kedudukannya berarti min ahlil wilayah, aulia Allah. Cuma intabihu, hati-hati. Jangan mudah zikrul arif ila kulli ahad. Jangan kita ini gampang atau mudah menyebutkan kepada seseorang arif. Kalau kita husnudon dalam hati kita nggak apa-apa. Jangan mudah menyebut orang itu arif. Al-Habib Husin Al-Haddad Jombang. Habib Husin Al-Haddad Jombang itu wali. Fi yadihi fi ihda usbu'i, di salah satu jarinya itu tertulis Ismullahil A'dzam, namanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dicongkel. Tetap kembali lagi. Suatu saat ibnuhu Al-Habib Idrus Al-Haddad Malang, anak beliau Habib Idrus Al-Haddad Malang, Abu Habib Muhammad, abahnya Habib Muhammad, kirim surat saat itu ke abahnya. Ilal Arif Billah Al-Walid Husin bin Muhammad bin Tahir Haddad. Setelah sampai itu surat, marah ini Habib Husin. Man a'lamaka anni arif? Siapa yang mengabari kamu aku ini arif? Arif itu pangkat arif itu adalah seorang wali. Marah. Jangan nulis ini lagi. Jangan mengatakan mudah menulis kepada setiap orang bahwasannya padahal beliau arif. Zamannya itu arif, seorang wali. Jangan mudah mengatakan oh ini arif billah. Jangan. Kalau husnudon dalam hati, mafi syai', tidak apa-apa. Jangan mudah. Kita tidak tahu dia ini arif atau enggak. Akhirnya kita mengatakan dia arif billah, ternyata ada yang nyeleneh dari perbuatannya diikuti orang. Nah, repot akhirnya nanti kan ya. Begitu juga kita nggak bisa akan mendapat apa yang ada di dalam ulama al-arifin daripada ilmu ma'rifah kecuali bil as'ilah. Kecuali dengan apa? Rahasia-rahasia, lautan ilmu yang ada di dalam dadanya. Ma'rifah semuanya kita nggak bisa dapat kecuali dengan apa? Bertanya. Tuma ini perlu digarisbawahi. Ada qayyidnya di sini. Syuf. Makrunan bisidqi warraghbati wa husnil adab. Tanyanya itu bisidqi dengan apa? Jujur, bukan untuk ngetes. Hati-hati, ngetes itu hukumannya besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ngetes ulama. Bisidqi dengan jujur bahwasanya dia benar-benar tidak tahu. Kita diajarkan masalan nahan na'rif al-mas'alah walakin ustadzuna akhta'a fi dzikril ijabah fi dzikril jawab kaifiyatul islah. Misal kita tahu jawabannya, guru kita lupa, ya apa caranya meluruskan. Misal guru ngajar di halaqah gini, dia salah, kemudian gimana caranya meluruskan? Bukan, oh salah itu guru ini, itu keliru itu. Itu sama dengan apa? Membantah. Ya mungkin kalau di universitas seperti itu. Memang nggak ada adab. Kita kan diajarkan apa? Adab nomor 1 daripada ilmu. Jadi diajarkan ya apa? Pura-pura tanya dia. Guru, ini masalah ini jawabannya seperti ini, benar atau enggak guru ya? Saya kok bingung ini. Mas nanti dia ingat, oh iya benar-benar, pasti ngomong gitu nanti gurunya. Jadi jangan ngomong, salah, jawabannya gini.
Itu kurang ajar itu sama guru itu namanya. Paham ya? Kemudian warraghbah. Bertanya memang tujuannya ar-raghbah fil ilm. Memang ingin menambah apa? Ilmu. Bertanya memang ingin menambah apa? Ilmu. Kemudian wa husnil adab. Tanya itu dengan adab yang baik, ini yang utama. Bahasanya, tutur katanya yang bagus. Bahasanya, tutur katanya itu yang bagus, dengan yang lemah lembut, yang sopan. Guru, gimana ya kalau masalah seperti ini menimpa kepada kita? Ya apa caranya? Yang adab, yang baik. Tsumma dzakara 'anil Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu annahu kana yubadir birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in minal ilm wa yaqulu hadza baladun yamutu fil ilm. Kemudian ini diceritakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini rohal, beliau ini pengembara. Seneng masuk ke kota-kota, pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Seneng beliau ini dakwah keliling. Jika beliau masuk di suatu kota, kemudian tidak ada yang bertanya kepada beliau tentang ilmu. Misal beliau masuk kota, masuk di Probolinggo. Sebulan dia masuk, nggak ada yang bertanya seorang pun dari mereka tentang ilmu. Keluar sudah, ini kota, penduduknya sudah nggak cinta dengan ilmu dan ilmu mati ada di sini. Keluar sudah, pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Kenapa? Dianggap penduduknya tidak cinta ilmu, tidak ada roghbah, tidak ada iroda, tidak ada keinginan. Keluar sudah beliau, cari tempat yang lain di mana beliau lebih manfaat. Wa kana Syibli rahimahullah, berkata Al-Imam Syibli. Imam Syibli ini wali besar di zamannya. Wali besar ini Al-Imam Syibli. Suatu saat Imam Syibli ini marra fi suqil Baghdad. Imam Syibli ini jalan ada di pasar Baghdad. Lam yara ahadun qablau. Orang-orang di pasar itu tak pernah melihat Imam Syibli itu ke pasar, kok tumben ke pasar. Tsumma ra'a al-Imam Asy-Syibli syaikhan kabiran fi tarafis suq yabi al-bitikh. Imam Syibli ketika lewat di pasar, di ujung pasar melihat ada orang tua jualan semangka. Kok kasihan semangka. Ada semangka beberapa biji, ada gerobaknya. Dilihat oleh Imam Syibli, semangkanya ini sudah mau busuk. Cuma kasihan ini orang tua, kalau nggak laku, yang dibuat makan apa? Akhirnya orang-orang satu pasar lihat, Imam Syibli lewat, wali. Akhirnya Imam Syibli mendekat kepada orang tua ini, wa akhadal bitikh. Kemudian mengambil semangka tadi, cuma digini-ginikan aja, dilempar-lempar gini. Kemudian dakhala hathaniya, adkhala hathaniya, memasukkan itu bitikh, adkhalahu ila mahalli, dimasukkan kembali ke tempatnya oleh Al-Imam Syibli. Jalan Imam Syibli. Setelah Imam Syibli jalan, satu pasar keluar. Kenapa? Rebutan ingin membeli semangka yang telah dipegang oleh tangan Al-Imam Syibli. Rebutan orang-orang. Orang tua itu, ya tak pikir orang tua itu pikun ya, sudah tua. Ternyata kalau urusan uang tidak ada yang namanya pikun. Ini orang tua tidak pikun. Tahu rebutan orang-orang beli, akhirnya apa? Ya ditender, harga yang tertinggi ya diberikan. Ya saya mau buka, siapa yang mau buka harga dulu? Saya 10.000, saya 50.000, saya rebutan, bekasnya wali. Saat itu ada ketuanya perampok. Semalam anak buahnya ngerampok dapat uang banyak. Anak buahnya kepingin makan, tidur, dibelikan ke pasar mau beli nasi goreng atau beli nasi pecel. Kok lihat rame, ada orang rame, mendekat ini ketuanya rampok. Ketuanya rampok mendekat. Loh, ada apa ini? Oh, jual semangka. Oh, dia ini gengsi, biar dilihat orang kaya. Langsung, semangka itu 1 juta. Mana ada 1 biji 1 juta, ya mahal. Ya dikasihkan sama orang tua. Pulang bawa semangka. Kata anak buahnya, loh, mana nasi pecelnya? Nasi pecelnya masih tutup katanya. Ya sini dapatnya. Waduh, tapi tidak berani sama ketuanya, dipotong itu semangka, diiris.
Setelahnya dibagi kepada semua perampok, anak buahnya. Subhanallah, mereka yang makan semangka, tobat semua perampoknya, dikembalikan uangnya semua, ikut Syibli semuanya, jadi wali semuanya akhirnya. Subhanallah. Hebat Imam Syibli. Apa kata Imam Syibli? Idza jalasa fi halaqatihi wa lam yas'alu hadun. Jika beliau duduk, kemudian di depannya ada halaqah, murid-muridnya, tidak ada yang bertanya sama sekali. Langsung beliau membawa ayat, wa waqa'al qawlu alaihim bima dhalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qaul ay qaulullah azza wajal. Maka terjadilah itu ucapan atau janji Allah janji adab atas mereka bima dhalamu, karena perbuatan dolim dari mereka, fahum la yantiqun, mereka nggak bisa bicara. Artinya mereka dianggap oleh Imam Syibli dolim ini semua. Kenapa? Nggak mau tanya. Dianggap apa toh? Dolim, dianggap seperti orang yang berbuat maksiat sampai mereka kena adab katanya. Wa ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sailu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum wa warada marfu'an husnus su'al nisful ilm. Dalam hadis, ilmu itu ibaratnya seperti khazain, seperti lemari atau gudang yang di dalamnya penuh dengan apa? Barang-barang. Mafatiha, kunci-kunci, kuncinya untuk membuka gudang tadi atau lemari tadi pakai apa? Soal. Kunci untuk membuka gudang atau lemari yang penuh isinya tadi dengan cara apa? Bertanya. Ala tanbih. Diingatkan kita, fas'alu, kata Nabi, tanyalah kepada ahlul ilm, fa innahu yu'jaru arfihi arba'atun. Dalam bertanya di sini ada 4 golongan yang mendapat pahala, kata Nabi. Pertama si sa'il sendiri, si penanya, si sa'il. Yang kedua si alim yang menjawab. Yang ketiga mustami, yang ikut mendengar. Yang ketiga, yang keempat muhib lahum, tidak belajar, cuma cinta kepada alim dan cinta kepada apa? Tolabul ilim. Yang keempat, orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim, cinta sama pencari ilmu, dapat juga pahala. Lihat, orang yang cinta dapat juga di sini, padahal tidak belajar. Wa warada marfu'an, disebutkan juga hadis marfu', husnus su'al nisful ilim. Memperbagus pertanyaan itu termasuk separuh daripada ilmu. Yang bagus kalau bertanya, seperti fahmus soal nisful ijabah. Kalau lagi ujian itu fahami dulu soalnya. Memahami soal itu sama dengan apa? Nisful ijabah. Seperti sudah bisa menjawab separuh, tinggal separuhnya. Jadi penting bertanya dengan cara yang baik, bertanya dengan cara yang benar, itu penting. Fa'ulima mimma marra annahu yata'ayyanu ala kulli man lam ya'lam ayas'ala ahla dzikir wahum al-ulama al-amilun an-nasihuna lillahi wa li rasulihi wa li amatil mu'minin wa liyahdhar min ayas'ala an dinihi man laysa bihadzal wasfi minal ulama mimman yatlubu bi ilmi ad-dunya wa yattakhiduhu masidatan wa syabakatan li jam'i hutamiha fahdhar minhu wa firaraka minal asad fa inna dararahu alaika aktsaru min naf'ihi lak li'anna man lam yu'man ala dini nafsih fa kaifa yu'man ala dini ghairi fafham. Lihat, dari ayat dan hadis-hadis ini dan makalah-makalah ulama kita tahu ya ta'ayyan, harus bagi kita ini, bagi yang tidak paham ilmu, bertanya kepada orang yang punya ilmu. Harus kita tanya kepada orang yang punya ilmu. Tapi siapa yang dimaksud oleh ahli dzikir di sini? Humul ulama al-amilun, yang mengamalkan ilmunya. Tanya kepada mereka ulama yang mengamalkan ilmunya. Bisa dilihat dari wajahnya, mereka itu berseri-seri, bercahaya. Ulama yang nasihuna lillah, yang memberikan nasihat karena Allah, bukan karena dilihat manusia, pintar ceramah, bisa ngelucu. Wali rasulihi, memberikan nasihatnya murni untuk apa? Memperjuangkan daripada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali amatil mukminin, murni di sini. Ulama yang hidupnya itu
apa? Mengajarkan ilmunya kepada orang-orang awam daripada orang mukmin. Waliyahdar, hati-hati katanya. Hati-hati bertanya tentang agama kepada orang yang sifatnya nggak seperti ini, bukan ulama amilin. Ulama yang mencari dunia dengan ilmunya. Ilmunya dijadikan apa? Syabakah, jaring. Jadikan binatang buruan masida. Tujuannya untuk apa? Lijam'i hutamiha, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Bertanya kepada ulama yang seperti ini modelnya. Intabihu, hati-hati. La tas'al an umuriddin man laisu bihadhil awsaf. Hati-hati, jangan tanya urusan agamamu kepada orang yang sifat-sifatnya bukan seperti ini. Kenapa? Fahdar, hati-hati. Wa firra firarakat asad. Larilah kamu seperti kamu ketika bertemu dengan singa. Ya apa? Kamu kalau bertemu dengan singa, apa duduk di sampingnya atau lari? Kif, mada ta'mal, apa yang kamu lakukan? Akid, kamu pasti apa? Tafir minhu, tahrub minhu. Farro yafiru, haroba yahrubu sama. Akid pasti kamu akan apa? Lari daripada singa. Kenapa? Takut. Akan apa? Diterkam. Saufayan takimuka, akan menerkammu itu singa. Seperti itulah, jangan duduk mendekat dengan ulama dunia, dia akan menerkammu. Kenapa? Li'anna dharar, karena bahaya yang ditimbulkan oleh ulama seperti itu lebih menakutkan daripada manfaat yang dia sampaikan kepadamu. Dororuhu akthar min naf'ih. Bahayanya akhtar, lebih bahaya ini, menakutkan. Kenapa? Kalau orang itu nggak bisa, logikanya kalau orang itu nggak bisa menjaga urusan agamanya sendiri, apalagi apa? Mengajarkan kepada orang lah. Fafham. Ini ada cerita terakhir. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu saat ingin belajar kepada orang alim. Dia tanya-tanya di desa itu, mana orang alim fulan bin fulan? Oh, si alim ini sedang ada di masjid. Si alim sedang ada di masjid. Sudah. Ditunggu oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, tunggu di luar masjid, tunggu sampai selesai. Beliau menunggu dari jauh. Al-Imam Abu Yazid yurid ayyandur mada ya'malul alim. Padahal beliau sudah izin sama ibunya, Bu, aku akan pergi yang mau nyari orang alim. Aku ingin belajar, Bu. Yatim ini Imam Abu Yazid Al-Bustami mulai kecil sudah. Mau belajar ilmu, diizini sama ibunya. Akhirnya tanya-tanya ulama, mana ulama? Tanya-tanya mana ulama? Oh itu, di masjid, dia dari jauh lihat. Setelah ngimami keluar, alim ini ulama. Keluar dari masjid, kemudian meludah ke arah kiblat. Sampai mendekat dan masuk rumahnya itu ulama. Pulang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ibunya kaget, tata'ajab minhu. Ya waladi, limada tarja? Wahai anakku, kenapa kamu pulang? Ista'dan tabi, kamu tadi minta izin denganku katanya. Turid anta ta'alam, kamu ingin belajar. Walimada tarja badri, kenapa kamu pulang duluan? Badri duluan, kenapa? Ya walidah, wahai ibu, benar itu orang alim. Tapi aku melihat dia ini meludah ke kiblat. Kan kalau kita belajar fikih, makruh meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan karena ada malaikat. Boleh meludah itu ke arah kiri atau ke bawah. Kalau dia ini tidak bisa menjaga adab, dia sendiri tidak bisa menjaga adab, bagaimana dia mau mengajari adab kepadaku, Bu, katanya. Dia sendiri tidak menjalankan adab, gimana dia mau mengajari aku ilmu, Bu, katanya. Syuf, ulama orang-orang dulu itu belajar bukan cuma mengambil ilmunya, mereka juga mengambil apa? Adabnya. Mereka juga belajar akhlaknya. Muswahid ya ta'alam ilm bas thumma yarja. Bukan cuma belajar ilmu kemudian pulang. Bal fauqahu, di atasnya ilmu ya ta'alam al-adab wal akhlak. Mereka belajar adab dan akhlak, huma ghalia. Ini yang lebih mahal daripada ilmu. Apa dulu kata Imam Syafi'i di sini? Aku belajar 16 tahun, 14 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Kalau aku tahu semuanya 16 tahun aku apa? Cari adab. Oleh karenanya jangan cuma menumpuk-numpuk ilmu, memperbanyak ilmu, tapi juga perbanyak juga apa? Adab. Karena
orang yang alim itu menjadi terhiasi dirinya, menjadi terhias. Berarti orang kalau dihiasi kan perempuan cantik, kalau laki kan ganteng. Itu hiasannya ilmu itu akhlak dan adabnya. Akhlak dan adab sama orang tua gimana. Jangan mentang-mentang mondok punya ilmu karena ada orang tua bodoh direndahkan, tidak boleh. Hormati. Imam Ali itu kalau ada orang tua mau ke masjid, tidak mau jalan di depan orang tua, di belakangnya. Adab itu penting, adab, akhlak, itu di atasnya ilmu. Banyak orang yang ilmunya banyak, tapi kosong daripada akhlak dan adab. Hati-hati, hati-hati, itu penting, adab juga. Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan adab dan akhlak, dan Allah memberikan manfaat ilmu kita, dan Allah memberikan kebarokahan dalam pondok ini, barokah pemangku pondoknya, penerus daripada guru kita, bagi anak-anak mereka, kemudian santri-santrinya, dan para pecinta-pecinta mereka. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.